Baik Pak Mahendra Data, Pak Fikdan, dan semuanya, bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla kita bertemu pada pagi hari ini. Saya ingin menambahi penjelasan yang sudah disampaikan Pak Mahendra Data maupun Pak Fikdan maupun rekan-rekan yang lain. Ya sebenarnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu dilihat dari segi peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan, beliau sudah berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi undang-undang pemasyarakatan kita itu mengatur tentang hak-hak narapidana, antara lain hak untuk mendapatkan remisi, hak untuk mendapatkan bebas bersyarat, hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas dan sebagainya dan sebagainya. Yang kemudian itu diatur dengan peraturan yang lebih rendah, yaitu dalam bentuk peraturan pemerintah dan kemudian juga peraturan menteri ya, yang mengatur tentang pelaksanaan dari hak-hak narapidana itu. Jadi kalau seorang narapidana sudah mendapatkan memenuhi syarat untuk memperoleh haknya mendapat remisi, pembebasan bersyarat, haknya itu wajib ditunaikan oleh pemerintah. Itu dari sisi hukumnya. Jadi tidak bisa dihalang-halangi hak orang. Nah, pada masa pemerintahan yang lalu itu ada PP 99 tahun 2012 yang mempersulit pemberian hak-hak narapidana itu, khususnya tindak pidana tertentu, korupsi, terorisme, pencucian uang, narkotika dan sebagainya. Itu pernah jadi bahan debat yang panjang pada masa Pak SBY pada waktu itu. Tapi PP ini ketentuan pemberatan untuk pelaksanaan atau pemberian hak-hak dia sebagai narapidana. Jadi banyak yang nanya saya kemarin, saya sudah menjawab masalah itu ya. Saya sudah pelajari sebelumnya. Mudah-mudahan saya tidak salah mengambil suatu langkah di bidang hukum. Nah, jadi Ustadz Abu itu sudah berhak memperoleh pembebasan bersyarat karena sudah lebih dari 23 menjalani masa pidananya. Beliau sudah mendapatkan remisi beberapa kali, 3 kali kalau tidak salah. 3 bulan, 6 bulan. Jadi remisi itu ada remisi 17 Agustus, ada remisi Hari Besar Keagamaan. Pasti mendapatkan remisi. Jadi hak beliau karena kelakuan yang baik, tapi maka berhak mendapatkan remisi itu. Nah, masalah PB ini terganjal pada satu hal. Namanya saja pembebasan bersyarat. Kalau bersyarat itu ada syarat-syarat tertentu. Saya pernah dulu memberikan pembebasan bersyarat kepada Zarima, ya, ratu ekstasi zaman itu. Salah satu syaratnya dia tidak boleh terlibat lagi dalam kejahatan psikotropika dan tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang diduga potensi melakukan kejahatan. Satu hari ada razia, dia itu ada di dalam sebuah nightclub, ditangkap. Jadi dia sudah melanggar, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang potensi melakukan kejahatan. Besok kita perintahkan dimasukkan lagi ke lembaga pemasyarakatan. Itu bebas bersyarat. Nah, kalau bebas bersyarat ini diterapkan pada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, ya, karena beliau ini pidananya itu adalah pidana terorisme. Lepas daripada kita debat beliau itu teroris atau bukan, itu perdebatan antara kita lah. Tapi secara hukumnya beliau sudah diputuskan inkrah dipidana karena kejahatan terorisme. Walaupun kemarin beliau bercanda, kawan masuk, tidak takut dia sama teroris. Saya sendiri, hati saya tidak yakin beliau itu teroris. Ini keyakinan saya. Saya waktu jadi Menteri Kehakiman berkali-kali bertemu beliau, membantu beliau. Dan saya mengatakan, Ustadz Abu, selama saya jadi Menteri Kehakiman, insya Allah Ustadz Abu ini tidak akan ada yang nakal. Saya akan lindungi terus, karena saya yakin beliau tidak melakukan itu. Betapa kuatnya desakan dari negara-negara superpower, tapi saya tidak peduli. Jadi ini ditangkap itu sudah jauh, saya tidak jadi Menteri Kehakiman lagi. Jadi saya sudah menunaikan janji saya kepada beliau. Nah, syaratnya untuk pembebasan bersyarat itu antara lain setia kepada Pancasila. Ustadz Abu mengatakan saya nggak mau teken. Kalau ini lebih baik saya tetap aja dalam tahanan sampai dalam penjara sampai berakhir. Nah, inilah materi masalahnya. Kawan-kawan kita, Pak Mikdad, Pak Mahendra Data, kawan-kawan dari TEP sudah berusaha untuk bagaimana beliau bisa keluar. Tapi kita menghormati pendirian Ustadz Abu Bakar mengenai soal
ini. Nah, kemarin pun ketika saya datang sebelum ada Pak Mihdan waktu saya kedua beliau sudah ada. Jadi Ustaz Abu mengatakan hal yang sama kepada saya. Pak Yusril, saya kalau disuruh bebas bersyarat, suruh tanda tangani setia pada Pancasila, saya tidak akan tanda tangani. Dia bilang, kenapa Ustaz? Saya hanya setia kepada Allah, saya hanya patuh kepada Allah, dan saya tidak akan patuh kepada yang selain itu. Dibacakan ayatnya, Ani'budullaha wajtanibut taghut. Saya hanya menyembah Allah saja dan tidak kepada yang taghut. Hadza siratul mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ayat-ayatnya saya hafal. Saya masih kecil diajari ayat-ayat yang sama. Inilah jalan yang datang dari Tuhanmu, ikutilah, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi Ustaz, kan Pancasila ini falsafah negara kita. Pancasila ini ya sepanjang ditafsirkan sesuai dengan premis-premis Islam, ya Pancasila sejalan dengan Islam. Ya kalau Pancasila sejalan dengan Islam, kenapa tidak patuh pada Islamnya saja? Ustaz ya, saya paham jalan pikiran beliau itu, dan saya nggak mau berdebat dengan beliau. Kita pun yang training PII, HMI, dia jadi kayak begitu semua. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang aneh bagi saya. Jadi saya cuma ketawa-ketawa aja sama ngobrol macam-macam begini ya. Nah, dari pembicara itu saya lapor ke Pak Jokowi. Itu pada waktu ada pertemuan di Jakarta Theater ya, menjelang debat. Saya bilang, Pak Jokowi, saya sudah ketemu Pak Abdullah Bashir. Gimana Pak? Saya bilang ya keadaan beliau ini, Pak Jokowi maklum hasil uzu ya, sakit ya. Ya memang kita sudah pernah bicarakan masalah ini berapa kali di pemerintahan, tapi ya masih mundur maju. Salah satunya ya itu soal Pancasila itu. Jadi saya bilang begini, gimana kalau kita carikan jalan keluar? Pak Jokowi mengatakan saya setuju. Ini demi kemanusiaan harus kita carikan jalan keluar. Karena mengingat usia yang lanjut dan penyakit beliau. Yang kedua, saya ini tidak tega dan tidak mau melihat ada ulama itu lama-lama di dalam penjara. Apalagi kan Pak Bashir kan bukan di zaman saya toh. Iyalah saya juga tahu itu zaman SBY sebenarnya. Dan kita ketawa aja begitu. Jadi carilah jalan keluarnya. Saya bilang ini namanya bebas bersyarat nih Pak. Kalau bebas bersyarat ini kan ada syaratnya. Bagaimana kalau kita lunakkan syarat? Kan Pak Bashir sudah bilang, kalau memang harus taat pada Pancasila itu sejalan dengan Islam. Kenapa tidak taat pada Islam kan? Ya sudah, dia taat pada Islam, dia terima Pancasila, ya selesai. Jadi Pak Jokowi bilang, ya sudah itu di saja Prof, kita laksanakan, supaya akan ambil keputusan segera. Nah itulah yang terjadi pembicaraan saya dengan Pak Jokowi. Jadi nanti tolong koordinasi sama yang lain. Saya koordinasi sama Kapolri. Dan besok ketika debat capres itu saya ketemu Pak Yasona Laudi. Jadi sebelum saya ngomong dia bilang, Pak Yusril, saya barusan ditelepon Presiden ya, dan saya suruh keluarkan Pak Abu Bakar Bashir. Pak Yusril besok mau sembahyang Jumat di Gunung Sindur, udah tahu semua bos katanya. Jadi saya juga sudah dilapori sama Kakanwil Kumham Jawa Barat. Kebetulan dulu mahasiswa saya. Dirjen ini pun mahasiswa saya di Akib dulu. Jadi ya, saya ini sudah tua. Ya, jadi sudah diberitahu, saya datanglah menemui Ustaz Abu Bakar Bashir, ada Pak Mihdan dan kawan-kawan. Saya senang sekali ketemu teman-teman semua. Jadi ini kerja kita bersamalah, bukan saya, semua kita lah berusaha membantu Ustaz Abu Bakar. Itu sekali lagi nanya, Pak Yusril, ini maksudnya saya ini jadi tahanan rumah, katanya begitu. Saya bilang bukan Ustaz, ini pembebasan ini. Saya bilang, loh, katanya ditahan di rumah. Saya bilang enggak, ditahan itu kan kalau masih tersangka. Ustaz kan sudah dipidana, jadi bukan tersangka lagi namanya. Kalau tersangka ada tahanan kota, tahanan rumah, tahanan di IP. Ini enggak, Ustaz sudah diputus, tidak ada lagi cerita tahanan. Ustaz sudah masuk di LP. Jadi soal sekarang soal pembebasan, gimana? Dan Pak Presiden sudah setuju bebas
dengan syarat yang dimudahkan. Jadi bahkan belum nggak ada syaratnya, dibebaskan gitu aja. Nah, jadi nanti di rumah saya tidak akan ditungguin sama polisi. Ya enggak lah, polisi baru nungguin mau tak. Ya enggak lah, ini Ustaz kembali ya. Oh, kalau itu saya terima. Dia mengatakan ya syukurlah Ustaz, ya saya kan sudah uzur hasil, jadi saya kalau suruh ngasih pengajian jauh-jauh saya juga udah nggak kuat, ya saya mungkin lebih banyak di rumah. Tapi ada tamu-tamu tetangga, ya boleh tamu. Ya, tapi kalau ada tamu saya ngomong kayak gini, ya kalau ngomongnya ngomong aja. Kan namanya tamu, ngobrol sama tamu ya apa yang salah. Jadi seperti itulah kita bicara-bicara. Jadi nggak spesifik kita membicarakan macam-macam yang seperti Pak Mahendra katakan memang tentang masalah hukum saja. Walaupun ada salah seorang yang hadisnya nyeletuk. Ini gimana ini Ustaz, mau pilpres ini? Nah, sebelum jangan ditanya. Beliau selalu mengatakan demokrasi itu syirik, ya kan? Ya. Jadi nggak mungkin, ya saya nggak mau ikut-ikutan. Ya itu yang benar Ustaz. Ya, nggak usah ikut-ikutan, mau pilpres mau Ustaz diam aja. Nah, jadi jangan dikira ini ada message Pak Jokowi. Tidak, saya malah mencegah itu. Lebih baik beliau tetap dengan pendirian beliau, mengatakan demokrasi itu nggak bisa diterima, demokrasi itu syirik, yaitu pendapat beliau. Pendirian beliau, keyakinan beliau, masa kita mau debat? Keyakinan orang kita hormati. Nah, beliau nggak mau ikut, lebih bagus bagi saya supaya tidak menimbulkan kontroversi. Nah, itulah yang terjadi. Dan kemudian ada juga anak dari Pak Abu Bakar Bashir, saudara Ibrahim ada di situ. Hanya saya bersyukur ya beliau bisa pulang seperti itu. Jadi saya kira ini semua hal seperti itulah. Nah, jadi memang kemarin ada statement dari Dirjen Pemasyarakatan. Dan tadi juga ada kawan dari Umham datang ke rumah saya ngobrol. Jadi ibu agak kaget Pak Yusril. Ya saya maklum, saya bilang ini hanya miskomunikasi. Ya, bahwa ini Pak Yasona Lawli sudah tahu semua, saya bilang ya. Pak Kapolri sudah tahu semua. Pak Kanwil Jawa Barat sudah tahu, ya. Tapi mungkin miskomunikasi dengan Dirjen, ya, sehingga pada waktu itu ada kesan Dirjen malah saya nggak tahu apa-apa ini. Saya nggak terima surat apapun dari Pak Presiden, tidak terima surat keputusan apapun. Nah, saya juga waktu itu deg-degan juga nih, gimana ini? Tapi tidak lama sesudah itu Pak Jokowi muncul di TV, ditanya wartawan di Garut, ya betul, ya saya setuju Pak Abu Bakar Bashir dibebaskan, dan saya suruh Pak Yusril apa yang dilakukan Bashir itu betul. Nah, saya udah tenang juga. Jadi ini hanya miskomunikasi aja dengan ini. Jadi tadi betul dikatakan oleh Pak Medan, sebetulnya masalah pembebasan bersyarat itu soal sederhana. Kalau itu menyangkut pidana umum, orang mencuri ayam, mencuri motor, orang menganiaya, itu cukup paling tinggi kepala divisi pemasyarakatan di provinsi. Kalau nggak cukup Kalapas saja, didelegasikan ke Kalapas, diberikan revisi, tetap atau bebas bersyarat. Tapi karena ini menyangkut terorisme, bebannya itu berat sekali, ya dan mau tidak mau itu, ya kenapa tidak diserahkan kepada Dirjen? Karena ini kok jadi politiknya besar. Saya bilang bukan politiknya besar, beban politiknya juga besar. Ya. Saya aja kemarin setelah itu ditelepon sama Reuters, ditelepon sama AFP, Sydney Morning Herald, ditelepon sama Straits Times, ditelepon sama CNN Inggris, Amerika, ditelepon sama macam-macam, mempertanyakan soal ini dan nadanya menyalahkan. Saya katakan kami negara berdaulat, jangan dipegang. Bahkan Anda pun mengakui bahwa Indonesia ini salah satu model dalam menangani terorisme. Jangan kami diajar. Kalau sudah saatnya begini, kami akan pertahankan ini keputusan. Jadi tidak bisa, ini hanya level Dirjen. Kenapa saya katakan perlu Presiden turun tangan? Ya, karena begini, syarat untuk pembebasan bersyarat itu diatur di dalam antara lain itu peraturan menteri. Setia pada Pancasila, pada UUD 45, bermacam-macam begini. Nah, kalau tidak ditekan itu ya sudah 3 bulan, sudah sembako nggak bisa keluar. Sekarang Presiden ambil alih. Presiden punya kebijakan. Kebijakan saya ini dibebaskan. Artinya dia menyampingkan peraturan menteri. Peraturan menteri itu dari segi hukum adalah aturan kebijakan. Karena di aturan kebijakan, ya
Yang tertinggi pengambil kebijakan adalah presiden. Kalau presiden mengesampingkan, selesai soal. Nah, itulah kenapa sampai Pak Jokowi itu perlu dilibatkan dalam penyelesaian persoalan ini. Ini bukan soal Pak Jokowi. Andai kata Pak Mahendra Data yang jadi presiden, beliau akan begitu. Saya pun jadi akan begitu. Ini satu prosedur normal dari segi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kira-kira sudah jelas? Karena saya tanya baru berhak beliau pada Desember 23 ya, tanggal 13 Desember. Sebelum 13 Desember belum bisa dibebaskan. Jadi kalau dibebaskan pas tanggal 13 Desember itu pun sudah tahu kampanye juga. Kemarin kampanye, pertanyaan yang sama akan muncul. Kenapa dibebaskan hari ini Pak sudah musim kampanye presiden? Ini karena hari ini dibebaskan. Kemarin mau dikeluarkan sudah tanggal 19 Januari, ya sama aja. Jadi nggak ada soal kebetulan, karena memang pas sudah bebas bersyarat ini. Jadi halangannya kan sebenarnya simpel, ya kan, yaitu syarat tadi. Ya, kalau itu sederhana ya, kenapa dari kemarin? Ya sama pertanyaannya, tolong bus coba yuk diri ini telur. Nggak ada yang bisa diriin, ya ketik bawahnya sedikit telurnya udah matang, tak diri telur. Tapi nggak dari tadi ya, kamu nggak mungkin dari tadi, saya bikin sekarang. Pak, apa pertimbangan Pak Jokowi untuk mengesampingkan dari syarat dari pembebasan bersyarat itu? Pertimbangannya adalah kemanusiaan dan penghormatan kepada seorang ulama yang sudah sangat sakit. Ya. Sebenarnya andai kata misalnya beliau itu, beliau itu dihukum mati misalnya, atau dihukum presiden itu berhak memberikan remisi. Hukuman mati itu bisa diubah jadi hukuman seumur hidup dengan remisi presiden. Itu waktu saya jadi hakim bikin ini, jadi saya ingat persis. Itu saya dulu agak-agak simpati lah dengan apa dia bukan seperti dengan penyataan, tapi dengan manusianya itu saya simpati. Saya dosen akib sebelum jadi menteri kehakiman. Tugas saya ngajari calon sipil, jadi saya sangat akrab dengan dunia penjara itu. Kasihan dia orang ditahan itu, walaupun ya bukan kita mengasihani kejahatan yang dilakukan. Nah jadi Pak Jokowi itu pertimbangannya kemanusiaan, dan ini tekanannya kepada beliau itu sangat berat. Nah saya dengar Australia mulai. Jadi kalau ini diserahkan kepada Kalapas, gimana Kalapas mau menjawab? Tiba-tiba ada tekanan diplomatik dari Australia, dari misalnya Amerika Serikat, udah kami gara-gara ini kami nggak mau misalnya jual senjata yang digunakan nggak bisa dipakai. Bisa aja negara-negara ini melakukan itu. Ya, Pak Jokowi juga mengambil ini bukan tidak punya risiko. Ya. Saya tambah. Oh, iya. Itu pertimbangannya kemanusiaan. Ya. Nah, dari segi hukum itu pertimbangannya karena presiden, karena dia harus mengesampingkan aturan-aturan menteri. Ya. Kan yang dikesampingkan kan aturan menteri. Kalau bukan presiden Republik Indonesia, mana bisa? Itu saja. Jadi karena presiden, gitu loh, ya. Jadi secara hukumnya begitu. Jangan sampai dia berdiri sebagai seorang nanti jadi liar itu. Kalau beliau bukan presiden nggak bisa, ya. Begini ya, andai kata itu dibebaskan begitu aja oleh Kalapas, membebaskannya itu kan dengan surat keputusan, itu bisa digugat di pengadilan pun. Begitu digugat pengadilan pun bisa dianulir keputusan itu karena bertentangan dengan undang-undang. Tapi kalau ini yang mengambil keputusan Presiden Jokowi, besok digugat Ketun, yakin saya, Pak Yusril hadapi itu, saya akan hadapinya. Dan saya akan mengatakan, ini peraturan menteri bisa dikesampingkan oleh Presiden. Jadi kita jangan Pak Fidan, sudah Pak Menlo, sudah tengah mati bebas pokok, tiba-tiba ada orang nakal digugat Ketun, rontok. Kita nggak mau itu terjadi. Jadi kami ini berpikir habis menghadapi ini. Ya. Pak ini kan disampaikan ya Pak, katanya Pak Jokowi mau mengesampingkan permen. Berarti itu harus ada yang ditentukan sekarang, tapi direvisi aja permennya atau gimana pokoknya nanti? Enggak, sebenarnya presiden itu kan bisa mengambil kebijakan. Ya. Kebijakan itu ada pertimbangan tertentu. Jadi kan ada namanya asas kebebasan bertindak. Ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu pejabat administrasi negara itu dia dapat menyampingkan satu aturan kebijakan. Undang-undang nggak bisa.
undang-undang itu diskresi, itu sudah diatur dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Tapi kalau misalnya itu hanya aturan kebijakan yang dibuat oleh menteri, itu presiden bisa bertindak menyimpang dari aturan itu sepanjang dia bisa mempertahankan alasan-alasan yang benar untuk itu. Ya. Pak, jadi kalau disimpulkan ini presiden menyampingkan itu artinya presiden bertindak atas presidential discretion? Bukan diskresi. Kalau diskresi menyampingkan undang-undang, dan itu diatur dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Ada syarat-syarat diskresi. Tapi kalau ini bukan diskresi. Ini kebijakan. Policy. Jadi kan ada namanya tuh government policy. Ya. Presiden itu adalah pemegang otoritas tertinggi dalam menyelenggarakan administrasi negara. Sedangkan aturan itu dibuat oleh menteri sebagai aturan kebijakan. Dalam keadaan tertentu, dia bisa kesampingkan aturan. Ya. Pak Yusril, kebijakan tersebut nanti dituangkan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk kebijakan presiden, instruksi presiden, atau surat keputusan atau apa? Sebenarnya yang namanya presiden itu, kalau dia memberikan perintah, tertulis maupun lisan, kekuatannya sama. Saya ingat dulu, saya mau membebaskan si Budiman Sujatmiko dari lembaga pemasyarakatan Cipinang. Jadi nama-nama yang dibebaskan sudah ada di dalam Kepres. Saya pelaksananya, pemberian amnesti kepada narapidana politik zaman Orde Baru. Begitu saya bebaskan, ketinggalan nama Budiman Sujatmiko. Gimana ini? Saya telepon Gus Dur, Gus, ini ketinggalan satu orang. Siapa Mas Yusril? Budiman Sujatmiko. Dikeluarin aja. Tolong Anda ucapkan perintah kepada saya. Gimana bilangnya? Menteri Kehakiman, perintah saya bebaskan Budiman Sujatmiko. Dan saya dengan itulah Budiman Sujatmiko dibebaskan. Tanya aja sama Budiman, dia masih ingat tuh peristiwa itu. Jadi saya buka selnya, dia keluar. Jadi perintah presiden itu punya kekuatan. Sama kayak militer, dia suruh tembak bergerak kan nggak pakai surat perintah. Perintah dia kok. Punya kekuatan. Dia bisa. Tapi perlu bukti hitam di atas putih. Kita sudah tahu semua. Sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum tidak perlu dibuktikan. Ya. Nanti ada Pak Jokowi sama Ibu Riana jalan, ada tanya mana surat nikahnya. Sudah tahu Bu Riana itu istri Pak Jokowi, kok masih minta bukti? Anda kadang-kadang jadi orang. Pak, ini kan ada jadi indeksi. Apakah Pak Presiden juga memerintahkan Pak Yusril atau bawahannya untuk inventarisir Pak tahanan-tahanan yang bebas bersyarat yang kemudian usianya sudah 80 tahun ke atas, kemudian diberikan hal yang sama, diberikan hak yang sama seperti yang Pak Abu Bakar Basir terima Pak. Apakah ada rencana ke depan seperti itu Pak? Belum sih, tapi sih bagus juga ya. Saya mungkin rekan-rekan advokat lah setuju. Mungkin sependirian ya. Kalau orang sudah di atas 70 tahun, mestinya nggak usah 80 tahun apalagi. Janganlah orang itu menjalani pidana. Walaupun misalnya dia divonis oleh pengadilan, dihukum misalnya 5 tahun penjara, tapi vonisnya itu nggak perlu dijalankan. Untuk apa sih kita menjarain orang untuk 80 tahun? Tidak mau dijalani juga. Nyusahin yang dipidana susah, ya kita pun susah. Ya tapi nanti akan dibuat seperti itu. Yang tertulis itu. Makanya Anda dukung PBB. Nanti siapa? Pak Yusril, Pak Yusril. Kalau ini bukan soal politik, kenapa yang dari kemarin kelihatan lebih terlibatnya, yang lebih kelihatan ada di panggungnya tuh Pak Yusril, bukannya Pak Menkumham misalnya, atau Pak Rianizar yang pernah kirim surat sebelumnya, atau Pak Menko Polhukam? Ya ini sih pilihan presiden aja. Jadi dianggap siapa yang bisa negosiasi yaitu presiden aja. Jadi di dalam negeri presiden bisa aja perintahkan siapa aja lembaga negara Indonesia untuk melakukan sesuatu. Kalau di luar negeri dia juga bisa perintahkan orang itu, tapi mesti diangkat sebagai special envoy biasanya. Kalau saya kan sebenarnya diberikan kuasa ya, surat kuasanya itu sebagai penasihat hukum pasangan calon sebenarnya. Tapi ini kan terkait dengan presiden. Tapi saya pikir kalau presiden perintahkan saya untuk lakukan itu, saya lakukan aja. Dan menteri-menteri yang lain tahu, sudah diinformasikan. Dan saya juga ketemu Kapolri, ketemu Menkumham yang mempunyai otoritas untuk menangani persoalan ini. Pak Yusril,
kalau nanti ada yang setelah dikeluarkan terus ternyata ditangkap lagi itu ada jaminan nggak Pak? Ya, jangan begitulah. Kita ini jangan berasumsi-asumsi. Misalnya ada tekanan dari luar gitu misalnya. Enggak lah. Kita juga akan tutup kepada negara lain. Dan saya kira itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Janganlah negara kita ini didorong-dorong supaya ditekan negara lain. Kan saya pikir kita harus hadapi risiko kita semua. Pak Yusril, jadi kita bilangnya apa nih Pak? Bebas bersyarat atau gimana? Atau bebas murni? Kebebasan tanpa syarat. Kebebasan tanpa syarat. Dibebaskan tanpa syarat. Oh, bebas tanpa syarat. Jadi bebas murni bisa bilang. Bukan, istilah bebas murni itu istilah pengadilan putusan. Bebas tanpa syarat. Bebas tanpa syarat. Kan ada bebas bersyarat, ini bebas tanpa syarat. Jadi kalau bahasa Inggrisnya bukan parole ya Pak, bukan. Bukan parole, bukan probation, Kita ngomongnya bukan probation, bukan parole. bukan. Obligasi dan pengampunan. Bukan. Condition. Jadi bukan under certain condition, bukan begitu juga. Oh, bukan. Observation. Dia berhak untuk dibebaskan karena ada syaratnya itu yang tadi Yang sudah disetujui gitu ya. Pak, pengacara sebelumnya sudah mengajukan pembebasan bersyarat nggak? Ketika Desember kemarin dikatakan bisa mengajukan bebas bersyarat, tidak Anda juga sudah mengajukan permohonan pembebasan bersyarat? Kan nggak bisa ya, karena Ustadz nggak mau. Nggak mau, karena terlalu banyak syaratnya, harus taken A, B, C, termasuk kalau Pak Yusuf tadi sudah sebut setia kepada Pancasila, yang buat kami yang paling bahaya adalah tidak melakukan tindak pidananya lagi. Beliau itu tidak pernah mau sampai kapanpun merasa bersalah. Jadi kalau tidak melakukan lagi kan berarti sudah pernah melakukan lagi. Pak, berarti Pak Ustadz akan bebas tanpa perlu menandatangani surat tersebut? Tidak perlu, hanya kalau administrasi itu biar kami aja. Tapi administrasi hanya BA. Dan ini telah dilepas. Maksudnya supaya Kalapas itu benar-benar ada bukti bahwa Ustadz Abu Bakar sudah benar-benar pergi. Kemudian hal-hal lain yang sifatnya administratif keluar dari lapas itu kan harus dicoret dalam daftar. Something like that. It's not as matter of principle matter. Pak Yusril, jadi hari apa Pak bebasnya itu? Hari apa keluarnya? Hari apa Pak? Saya sih maunya secepatnya. Harinya Pak, harinya? Tapi minggu Saya depan tanya ke lapasnya, gimana ini Pak? Pas 1 hari selesai. Tapi ustadznya minta, ya Pak Yusril jangan buru-buru. Loh gimana? Saya mau bereskan kamar saya katanya. Di situ banyak barang-barang, banyak buku-buku. Tapi kan hari ini 3 bisa. sampai 5 hari. Ya terserah ustadz lah saya bilang ya. Yang penting ada benar di proses pembebasannya. Kapan ustadznya meninggalkan DP kita serahkan kepada beliau. Jadi kalau sudah diteken hari Senin sampai hari Kamis, ya beliau bukan narapidana lagi. Cuma tinggal numpang tidur di Tapi minggu depan udah pasti atau 2 minggu kemudian? minggu depan aja kita selesai. Nah besok saya masih akan ditanya Pak Jokowi, gimana tuh pelaksanaannya Pak? Pelaksanaannya kan bukan saya lagi, sudah Pak Yasona Lawli sebagai menteri. Barengan Ahok nggak Pak tanggalnya Pak? 24. Pertanyaannya bagus, karena nama Ahok nggak gitu ya. Terima kasih. Buat koordinasi liputan aja. Ya, terima kasih Brenda. Tapi kayaknya Pak Yusril nggak pikirin Ahok juga nih. Bukan kewenangannya kan beliau bukan sebagai menteri kehakiman. Oke, teman-teman, saya boleh tegaskan lagi ya agar jangan jadi bola liar atau dipelintir-pelintir lagi bahwa alasannya beliau pembebasan Ustadz Abu Bakar Basir itu ada 3. Yang pertama memang sudah hak ya. Ini penting. Jadi bukan give lah apa tuh. Kalau mengenai ada yang mendorong-dorong, ada yang membantu dan lain sebagainya, saya pikir sudah semuanya mungkin umat Islam Indonesia ingin Ustadz Abu Bakar Basir segera bebas melihat dari keadaannya. Ya, yang pertama memang sudah haknya. Ya, it's already his right. Ya, by law, accordance to prison law. Yang kedua, kemanusiaan, sebagaimana yang disebut Pak Yusril. Yang ketiga, itu tadi saya tegaskan, karena ini Presiden Republik Indonesia. Kita bicara Presiden Republik Indonesia. Jangan, bukan sebagai Jokowi atau
capres atau apa. Dan kita tidak berbicara ini kampanye atau berbasis. Karena presidennya siapapun juga pasti kami akan minta yang sama. Kami akan menuntut yang sama. Siapapun, seperti tadi dikatakan dalam bahasanya Pak Yusril adalah Mahendra jadi presiden pun, ya kan? Pak Yusril jadi presiden pun sama saja. Jadi we are talking about President of Republic Indonesia. Jabatannya, oke? Mohon tidak lagi dipinter-pinter, itu saja. Mungkin ada yang masih mau tanya. Apakah pemerintah ada tagihan khusus kepada Pak Ustadz? Saya tahu itu nggak ada. Oh, nggak ada. Ini nggak usah apa namanya? Pak Ben ada saksinya, nggak ada permintaan. Nggak ada, tidak ada syarat baik dari Ustadz maupun dari pemerintah. Saya harus mengatakan maksud untuk pemerintah ya, karena ini we are talking about pemerintah. Jadi tidak ada syarat dari pemerintah, tidak ada syarat dari Al Ustadz. Bebas tanpa syarat. Istilahnya dalam bahasa Inggris sama, Bang Yusril. Unconditional. Jangan perau, unconditional. Unconditional release bisa? Ya, bisa. Unconditionally release. Kalau itu prinsip, bukan begitu caranya. Tidak mengakui Pancasila, tidak mengatakan ini juga penting ya. Jangan dipelintir juga ke situlah Ustaz. Ustaz itu punya pendapat sendiri. Kalau ada yang bisa menjelaskan, nanti kan diskusi juga dengan anaknya dan lain sebagainya. Saya mau lihat itu dari kacamata Pak Presidennya gitu. Oh, Ini udah disampaikan. Sudah saya jelaskan ke Pak Jokowi. Setelah saya bertemu Pak Ustadz Abu Bakar Bashir, kan Pak Jokowi tanya saya, gimana Pak hasilnya? Ya sebelum soal Pancasila itu, keterangan dia gimana? Ya seperti tadi saya bilang, saya Pak Ifril kalau suruh tanda tangan setia taat kepada negara, setia kepada Pancasila, saya tidak mau. Biar aja lah saya sampai di sini sampai selesai di penjara. Kenapa Ustaz? Ya nggak bisa. Ayatnya yang dua ayat tadi yang saya bacakan tadi itu. Ayat Al-Quran, semua kita baca ayat yang sama, gitu ya. Memang beliau mengatakan, Pak, saya bilang, Ustaz, kan Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Islam ini kan Pancasila sejalan dengan Islam. Jadi, kalau gitu ya taat aja sama Islam. Ya, saya nggak mau nambah lagi omongan sampai di situ. Artinya kita simpulkan orang taat kepada Islam, itu sudah selesai urusannya. Mau taat kepada pemimpin, nggak perlu taat siapa? Ati Allah, ati Rasul, oleh amri minkum. Berperintah pula. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Jadi saya nggak mau diskusi panjang dengan beliau. Itu sama-sama paham ini. Jelek-jelek saya Ustaz juga. Jadi khotib kemarin. Saya mau tambahin ya, karena tadi perumpamaannya Pak Yusril juga mengatakan kalau Pak Jokowi sama Bu Iriana jalan, maka kita tanya surat nikahnya. Sama, apakah Abu Bakar Ba'asyir itu Pancasila juga mengakui? Itu kan tidak perlu kita mintai tanda tangan. Akan dijawab, didapat bisa diartikan demikian oleh Pak Yusril. Saya tadi telah dijelaskan bahwa demikian. Jadi tolong ya, jangan sampai ada berita. Saya mohon dengan sangat, Ustadz tidak mengakui Pancasila, ini nanti akan jadi masalah lagi. Jadi masalah lagi. Ya, tolong tidak demikian. Sama seperti suami istri lagi berjalan kemudian harus ada surat nikahnya. Belum ngapain gitu. Kita tahu dia udah nikah gitu, sesuatu yang menjadi pengetahuan umum, ada giumnya, adalah tidak perlu dibuktikan. Jadi yang syarat-syarat ini yang harus di syarat-syarat aturan menteri ini yang harus ditinjau kembali. Seperti yang kedua, juga tidak mau menandatangani, tidak akan melakukan pidana lagi, maksudnya tidak pidananya lagi. Itu kan artinya mengakui pidana sebelumnya. Itu juga nggak makan mau beliau menandatangani semacam itu. Ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal